adalah sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Orang yang menerima Dia memperoleh kehidupan abadi. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Kristus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuninya, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mendengar Kristus yang mau menyampaikan pesannya dengan menggunakan perumpamaan, sehingga harapannya orang-orang mampu menangkap sesuai dengan konteks zaman itu ketika Yesus hidup, dan orang banyak mendengar itu mampu memahami apa yang disampaikan Tuhan kepada mereka. Saudara-saudari, kurang lebih sahabat Tuhan tadi ingin menyampaikan bahwasanya ada penabur. Penabur itu adalah Allah sendiri, menaburkan benih. Kalau tadi dalam sabda Tuhan atau dalam bait pengantar Injil, kalau kita memperhatikan sudah sedikit dijelaskan bahwa penabur itu adalah Allah sendiri. Dan penabur itu adalah Allah, sedangkan benih itu dapat dikatakan sebagai firman atau sabda Allah. Allah menaburkan benih itu, menaburkan sabda itu, dan sabda itu ada yang tidak diterima, ada yang kemudian diterima tapi tidak bertahan lama, ada yang kemudian sabda itu menetap dan juga kemudian berbuah. Dari sini mau dikatakan saudari-saudara sekalian, bahwasanya sesungguhnya ada sebuah optimisme. Tuhan memberikan benih sabdanya, memberikan firman-Nya kepada setiap manusia, dan pasti sabda itu akan berbuah. Ada sebuah kepercayaan sabda itu pasti akan berbuah. Entah itu berbuah berlipat-lipat, ada yang 100 kali, 60 kali, 30 kali, tetapi pokoknya intinya akan menghasilkan buah. Nah, maka saudari-saudari sekalian, kalau kita melihat situasi zaman sekarang ini, ketika ya pasti ada orang yang tidak mau menerima sabda Tuhan, ada yang mengacuhkannya, mengabaikannya, ada yang menerimanya tetapi kemudian lupa,
Ada yang kemudian menerimanya tapi karena ada godaan, tantangan, hal yang duniawi, lalu melupakan sabda itu. Senantiasa ada seperti itu. Tidak semua orang itu menerima sabda atau firman dari Tuhan. Akan tetapi tetap bahwa ketika Tuhan memberikan sabda, pasti sabda itu akan berbuah dan menghasilkan hal yang baik. Karena kalau kita juga tadi menyimak dan sedikit merenungkan bacaan pertama, bahwa firman yang keluar dari mulut Allah itu akan berhasil. Apa yang dikerjakan Allah pasti akan berhasil. Entah itu hasilnya kemudian banyak atau sedikit banyak, pokoknya akan berhasil. Ada sebuah harapan, ada sebuah hal yang optimis, yang positif, yang baik, bahwasanya sabda yang ditaburkan Allah itu akan menghasilkan buah. Nah, saudari-saudara sekalian, kalau kita tadi mau sedikit memaknai bahwasanya benih ada yang jatuh di pinggir jalan, di tanah berpatu, semak duri, tanah baik, itu juga punya makna-makna tertentu. Dan tadi juga sudah sedikit jelaskan siapa itu penabur, apa itu benih. Tadi sebenarnya sudah sedikit saya sampaikan. Saudara-saudari yang terkasih, dari kisah ataupun sabda yang kita dengar dari Injil Matius bab 13 di minggu pada hari ini, kita sesungguhnya juga dapat memaknai bahwasanya banyak orang yang menerima berita Injil, tapi katakanlah sedikit yang mempunyai iman yang benar. Perumpamaan tentang benih yang jatuh di aneka macam tanah itu untuk menjelaskan kenyataan yang ada tentang cara orang mendengar Injil. Orang yang mendengar Injil tanpa memberi tempat di hati atau membuatnya berakar dalam hati, karena tidak tahan ada hambatan, godaan harta, kekayaan, kekhawatiran, akhirnya enggak menghasilkan apa-apa. Tapi orang yang menerima firman dengan segenap hati akan memperoleh hasil yang berlipat ganda. Dan kita berusaha untuk menjadi tanah yang baik, ibaratnya tadi dalam sabda Tuhan menjadi tanah yang subur, yaitu yang mau mendengar sabda dan juga mengerti. Kita berusaha agar sabda Tuhan itu mengakar dalam hati dan juga pikiran kita. Bila kita terbiasa untuk membaca, mendengarkan sabda Tuhan, semoga sabda itu mengakar dalam diri kita, sehingga kemudian kita mampu pula untuk mempraktekannya dalam hidup setiap hari. Butuh proses, menurut hemat saya, butuh waktu untuk kemudian sabda itu sungguh mengakar dalam hati dan pikiran kita, dan kemudian kita mampu mewujudkan sabda itu. Mungkin tidak dapat serta-merta ketika kita membaca sabda Tuhan sungguh mengakar dalam hati kita. Kalaupun itu terjadi, mungkin itu karunia Allah. Begitu kita membaca sabda Tuhan, ada perubahan besar dalam hidup kita, karunia Allah turun. Akan tetapi ada juga yang butuh proses, butuh waktu panjang, bertekun membaca sabda Tuhan terus menerus dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, sehingga sabda itu sadar ataupun tidak sadar menetap dalam hati dan pikiran, akan senantiasa diingat. Dan kemudian juga mungkin sadar dan tidak sadar orang melaksanakan sabda itu yang sudah berusaha dibaca, direnungkan, didoakan dengan tekun setiap saat, bahkan mungkin setiap hari. Nah, itulah proses bertumbuhnya sabda dalam diri manusia yang mungkin berbeda-beda dalam diri tiap orang. Nah, untuk menggambarkan itu semua, saudari-saudara, ada sebuah cerita yang mau saya kisahkan. Entah ini cerita yang benar atau tidak, yang jelas kita bersama mendengar, mungkin pernah mendengar cerita ini. Ada sebuah cerita demikian. Suatu kali seorang istri minta suaminya untuk mengantar ke pasar. Lalu karena masih mengantuk, suaminya menolak dan istrinya tidak menerima, sehingga terjadi pertengkaran mulut antar mereka. Apakah Anda terbiasa bertengkar mulut dengan pasangan suami istri atau pacar? Lalu kemudian di kisah itu saudari-saudari diceritakan, istri mengatakan, enggak diantar enggak apa-apa, tapi awas nanti kalau minta makanan yang ku beli dari pasar, begitu kata istrinya. Suami menjawab, ya enggak apa-apa, orang ngantuk kok disuruh bangun, mbok ya pengertian sedikit. Ya, cekcok kemudian. Lalu pergilah istri itu ke pasar, naik ojek, dan dia membeli durian kesukaannya yang juga kesukaan suaminya. Sesampainya di rumah,
Istri lewat di depan suaminya sambil sengaja memamer-mamerkan durian. Sang suami yang sudah bangun mencium aroma yang kuat dari durian itu dan kemudian pengen minta durian itu. Istri lalu menjawab, karena mereka itu beragama Katolik, maka jawabannya ya jawaban yang rohani, yang sesuai dengan sabda Tuhan. Istrinya mengatakan demikian. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Ulangan bab 5 ayat 21. Suami menjawab, ya tetapi Tuhan juga berfirman, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dari Injil mana itu? Kalau tahu saya kasih hadiah nanti. Matius bab 7 ayat 7. Disambung lagi, tak mau kalah istrinya menjawab, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Lalu suami gak mau kalah, kasihlah musuhmu, ya, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius bab 5 ayat 44. Rupanya jago-jago ini suami istri ya, baca kitab suci setiap hari. Masih sambung ternyata pertengkaran mereka. Istri yang mendengar itu menjadi luluh hatinya dan terharu, kemudian mengambil piring dan memberikan durian itu kepada suaminya sambil berkata, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yohanes 8 ayat 11. Ya, kisah seperti itu ya, suami istri luar biasa, menggunakan sabdalah untuk bertengkar, tetapi ada sebuah makna di balik itu semua. Nah, begitu kalau kita sebagai orang Katolik itu sungguh mau membaca, mendengar, merenungkan sabda Tuhan seperti yang saya katakan tadi, entah prosesnya singkat atau bertahap panjang, itu menetap dalam pikiran dan hati dan mampu terucap di mulut kita, dan syukur-syukur akan kita laksanakan dalam hidup kita setiap hari. Maka nanti kalau bertengkar hafalkan ayat kitab suci itu ya, supaya lancar pertengkarannya. Lalu berdamai kembali, saling mengasihi, mau mengampuni satu sama lain. Itu yang utama, tetap bersatu sebagai suami istri sampai mati. Semoga sabda Tuhan meneguhkan kita dan kita juga mampu untuk menangkap sabda Tuhan menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, sehingga menghasilkan buah yang melimpah bagi diri kita, bagi keluarga, bagi sesama, serta orang-orang di sekitar kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.